Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita masih dipertemukan dalam suasana yang sangat baik, yaitu dalam diskusi ngaji buku. Mudah-mudahan kita selalu dipertemukan Allah dalam suasana yang baik bersama orang-orang yang baik sampai kita menutup nyawa. Amin. Dan mudah-mudahan nanti di akhir nanti kita dipertemukan Allah di surga bersama orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat bering salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Imam, Bapak-bapak sekalian, sahabat-sahabat yang berbahagia, pada subuh ini kita sudah sampai kepada yang ketujuh ya. Ketujuh, judulnya di sini di keraguan akan mematikan cahaya hati. Jadi berkata Ibnu Athaillah Asy-Syakandari, Bismillahirrahmanirrahim. La yusakkikannaka bil wa'di adamu il-maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna zalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan li nuri syariratika. Artinya, janganlah engkau merasa ragu dengan apa yang telah Allah ilhamkan kepadamu mengenai terjadinya suatu hal, karena keraguan itu akan membutakan mata hatimu dan mematikan cahayanya. Itu yang hikmah yang ketujuh. Di sini syaratnya hikmah ini lebih umum dari sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang doa. Karena yang dijanjikan pada hikmah sebelumnya adalah khusus mengenai doa. Sementara dalam hikmah ini juga mencakup suatu yang diilhamkan oleh Allah kepadamu tentang kejadian yang akan terjadi pada waktu tertentu, seperti sebuah ilham bahwa engkau akan mendapatkan futuh atau terbukanya mata hati pada tahun ini misalnya, atau hal-hal lainnya sebagaimana terjadi pada sebagian wali-walinya. Namun yang diilhamkan itu ternyata tidak terjadi di waktu yang dijanjikan. Dengan hikmah ini, pengarang ingin mengatakan bahwa apabila engkau telah diberi ilham oleh Allah mengenai suatu hal yang akan terjadi pada engkau pada waktu tertentu, tetapi kemudian waktunya terlambat, maka janganlah engkau ragu dengan ilham itu, lebih-lebih jika waktunya belum ditentukan. Dan hendaklah keraguan itu tidak sampai mengabulkan mata hati, apalagi sampai membutakannya. Karena boleh jadi terjadinya sesuatu yang dijanjikan itu bergantung pada sebab dan syarat tertentu yang belum terpenuhi. Sesungguhnya orang-orang yang arif itu adalah orang yang memiliki adab dan sopan santun kepada Tuhannya. Jiwanya senantiasa tidak merasa guncang akan keterlambatan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketujuh. Jadi kita selalu mendapat, kalau di sini katakan ilham, sebagian ulama mengatakan janji Allah. Jadi Allah itu di dalam ada janji Allah itu bisa berupa wahyu di dalam Al-Quran, bisa berupa hadis dari Nabi, bisa berupa yang dikatakan oleh guru. Guru di sini tentunya guru yang betul-betul kita pedomani. Biasanya orang itu kepada ada guru ya. Nah, janji ini disampaikan bila kita ragu. Jadi ragu kita, makanya kalau kita
sudah menetapkan seorang guru, tidak boleh kita ragu. Kalau kita ragu itu kan makanya jadi kabur basyirah kita tuh. Basyirah itu adalah hidayah kita atau syariah. Syariah itu musyahadah. Musyahadah itu kemampuan kita untuk melihat Allah, tapi belum melihat Allah pada orang lain. Ya kan ada muraqabah, kemudian musyahadah, ma'rifah. Jadi kalau kita dengan ragu kita, kayaknya nol lagi kembali kita. Misalnya kita sudah mengaji apa, kita sudah mulai terbuka hijab kita, tapi kita sudah meragukan janji Allah atau dari guru kita, jadi kosong lagi dia. Nah itu baru saya jangan. Contohnya gini, berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Itu kan janji Allah ya. Minggu kemarin sudah kita belajar. Berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Tapi ternyata kita sudah berdoa dan juga terkabul. Tidak ada. Maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Yang pertama, kita berbaik sangka. Mungkin kita berpikir bahwa mungkin ini doa saya diganti dengan yang bermanfaat. Itu salah satu. Atau mungkin kita berpikir ini mungkin belum waktunya. Karena doa kita juga belum waktunya ini. Nah banyak kita kisah di dalam Al-Quran dicontohkan kepada Tuhan. Seperti misalnya Nabi Zakaria. Dia berdoa, ya Allah, aku ini sudah tua, istriku juga sudah tua mandul katanya kan. Tapi dia tidak punya keturunan. Jadi katanya aku khawatir kalau ini nanti tidak ada yang melanjutkan. Kan itu kan Nabi Zakaria ini. Ini ternyata dikabulkan Tuhan 40 tahun. 40 tahun baru dikabulkan Tuhan. Ada. Kemudian contoh lain, misalnya Nabi Musa. Nabi Musa ini berdoa, dia minta pulang oleh Nabi Harun. Ada yang Nabi Harun nantikan juga. Jadi dia berdoa, ya Allah, Engkau mengkaruniakan harta yang banyak kepada Fir'aun, sehingga dia mudah saja mengalihkan pikiran orang. Dibayar dia orang untuk berbuat mengaku dia Tuhan, bayar. Jadi katanya ya Allah, musnahkanlah harta Fir'aun itu dan sesatkanlah hatinya sehingga dia menjadi orang-orang yang sesatkan. Ini pun 40 tahun katanya baru dikabulkan Tuhan. Nah, tapi Nabi Zakaria dan Nabi Musa itu tetap dia berdoa. Itu Nabi, apalagi kita. Nah, mungkin bulan begitu berdoa kita langsung. Nah itu contoh-contoh bahwa kemudian kita juga bisa berbaik sangka bahwa kita berdoa itu dihindarkan dari kejahatan. Nah, jadi misalnya kita setiap habis sholat kita berdoa, ya Allah siarkan aku apa. Mungkin kita belum siar, tapi bulan lalu harusnya kita kesalahan ada yang kejahatan. Nah bisa jadi begitu. Digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa kita itu tadi. Atau digantikan dengan diampuni dosa. Jadi kita karena berdoa itu termasuk ibadah. Jadi digantikan jadi sebagai dosa. Penghapus dosa. Jadi walaupun kita sudah paham, kemarin sudah kita disebutkan, berdoalah kepadaku akan aku kabulkan. Tapi kalau seandainya belum, kita harus berbaik sangka dengan berbagai cara. Tadi misalnya kita berpikiran bahwa ini doa mungkin diganti, mungkin ini belum waktunya. Kita tetap terus berdoa. Atau alhamdulillah ternyata selama ini aku tidak ada mendapat pahala atau apa. Mungkin itu pengaruh daripada doa kita. Atau diganti yang lain, atau mungkin ini disimpan Allah supaya kita nikmati nanti di alam surga.
Jadi ini berbaik sangka. Itu yang dari diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kita mendapat biasanya dari Nabi ya, dari hadis juga. Katanya jika kamu menolong agama Allah, maka engkau akan kutolong. Nah, sering kita dengar ya. Ada ya? Jadi jika kamu menolong Allah, maka akan kutolong. Mari kita kata. Jadi ini hadis. Lalu kalau kita lihat perjalanannya, kita tengok tidak usahlah jauh-jauh. Umar bin Khattab itu bagaimana dia Ali bin Abi Thalib, Utsman. Ternyata orang-orang itu mati terbunuh. Jadi kita ini gimana nih? Katanya kalau kita menolong agama Allah, kita akan ditolong. Nah itu kita tidak boleh meragukan. Kok begitu ini? Ternyata kisah kepada Nabi ini itu sebenarnya Allah ingin menaikkan derajatnya. Kalau dia mati dibunuh oleh orang lain, berarti dia syahid. Dan para sahabat ternyata mereka sabar dia dengan apa yang dia terima. Dia tidak mengeluh kepada Allah, tidak mengeluh, tidak menyalahkan. Ini Nabi kan betul dia berarti aku sudah berjuang kok tidak ditolong Allah. Tidak, dia justru dia bersabar karena dia tahu bahwa itu untuk menaikkan derajat. Ini samalah halnya kisahnya seorang dokter. Dokter itu kan kalau menyembuhkan orang itu operasi kan, dijahitnya awal sakit tidak kan untuk sembuh. Nah, jadi tidak pula bisa kita lagi kan, dokter jangan lagi benar-benar apa gitu, malah tidak jadi sembuh. Nah, jadi seperti misalnya kita sering di masjid, saya sudah membersihkan masjid, menjaga waktu apa, tapi kita juga orang susah juga hidup saya. Jadi mana nih janji Allah ini? Janji Nabi mengatakan tadi kan bahwa kalau kamu menolong Allah, menolong urusan agama, maka Allah akan menolong. Jadi jangan ragu kita. Kalau kita ragu itu justru akan mematikan basirah kita. Jadi basirah itu adalah untuk masuknya hidayah dan sarirah itu. Jadi kita harus berbaik sangka Allah ini sebenarnya sudah memberikan yang lain, cuma kita tidak sadar. Selama ini saya aman-aman aja, tidak ada kecelakaan apa, misalnya apa ini itu menunjukkan. Dan juga kita bisa berpikiran mungkin bahwa kita amal kita ini kurang kuat, karena kita berkaitan dengan hadis Nabi tadi ya, mungkin kurang kita beramal apa dan sebagainya, sehingga hadis tadi itu belum terpenuhi dengan kita. Tapi artinya apa? Kita di sini harus berbaik sangka, jangan sampai kita meragukan apa yang sudah disampaikan yang katanya itu hadis Nabi. Ada juga orang mendapatkan pesan dari guru. Ada guru itu mengatakan doa ada dikasih kita doa agar berjumpa dengan Nabi. Kan ada juga. Nanti kalau kamu baca doa ini mau tidur apa dan sebagainya, insya Allah kamu akan bertemu dengan Nabi. Ternyata sudah berjumpa siapa? Tak boleh. Itu kita tak boleh. Berdoa gitu ya. Itu tidak boleh. Kita harus berprasangka baik dengan guru tadi. Oh, mungkin ini aku kurang melaksanakan sunnah Nabi sehingga tidak bertemu dengan Nabi, atau kurang baik kepada keturunan Nabi, kepada turunan Nabi, sehingga apa yang dikerjakan didoakan itu belum terkabul. Ini cara-cara kita agar kita selalu berprasangka baik terhadap. Ini yang dari guru tadi. Karena guru itu kalau kita meragukan apa yang disampaikan oleh guru yang tidak terkabul
hilang kalau kita. Harusnya kita misalnya pelajaran kita sudah sampai level 3, 2, balik lagi 0. Begitupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di sini dikatakan kita harus selalu berprasangka baik terhadap apa yang sudah dijanjikan atau diilhamkan. Kalau di sini dikatakannya bahwa Allah itu mungkin memberikan ilham bahwa tahun ini hijab kamu akan terbuka, bisa marifat kepada Allah. Ternyata tidak, biasa-biasa aja tahun ini apa. Dan itu jangan sampai meragukan kita. Ternyata ini tak betul janji. Jadi Allah ini kita betul, Nabi katakan ini kurang betul, guru sampaikan ini kurang betul. Nah kalau itu yang terjadi, itu bisa membutakan masyirah. Masyirah itu adalah tempat masuknya hidayah. Masuknya hidayah kita. Dan syariah itu musyahadah. Nanti ada bab tertentu kita bahas seperti apa musyahadah. Dan kita sudah sampai semana dan ujungnya makin pada bagaimana kita sebagai pengetahuan, tapi bagaimana musyahadah sebetulnya di sini kan kita mempelajari bagaimana apa sebenarnya. Nah itu kira-kira yang hikmah yang ketujuh ini dari Al-Hikam Ibnu Athaillah Asy-Syakandari yang judulnya keraguan akan mematikan hati. Jadi sekali lagi di sini dikatakannya la yusakkikan naka fil wa'di adamu wuqu'il maut wa in ta'ayyana zamanuhu li alla yakuna zalika qadham bi basiratika wa ikhmadan li nuri syariratika. Janganlah engkau merasa ragu dengan apa yang telah Allah ilhamkan. Jadi dia katakan ilhamkan, tapi sebenarnya sebagian ulama mengatakan yang Allah janjikan kepadamu mengenai terjadinya sesuatu. Karena keraguan itu akan membutakan mata hatimu dan mematikan cahayanya. Hikmah yang ketujuh ini. Nah, itu mudah-mudahan kita pelan-pelan bisa menghayati ini sehingga kita tidak ada keraguan. Baik itu yang dijanjikan Allah lewat wahyu, lewat nabi, maupun lewat guru kita. Saya yakin kita punya guru lah yang sudah kita pilih untuk menyampaikan bagaimana tauhid dan keagamaan kita. Baik, saya kira itu untuk hikmah yang ketujuh ini. Ada yang mau didiskusikan? Ketujuh, mudah-mudahan kita diberi kekuatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaknai ini. Sebenarnya lebih luas lagi. Ada usaha bahas ini lebih luas lagi, tapi ini mudah-mudahan bisa kita pahami dan Allah mengilhamkan kepada kita agar kita lebih memahami itu. Karena kalau misalnya kita sudah berprasangka baik, berpositif kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, aman menjadi karena sebenarnya hidup ini kita ketenangan hati ya. Tidak ada ya memang alangkah indahnya hati kita tenang, fasilitas lengkap, nah, kan gitu apa-apa ada. Makanya dalam agama itu katanya kita bukan disyaratkan hidup yang cukup, tapi hidup berkecukupan semuanya ada. Nah, gitu ya kita. Baik, demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu hidayah, mohon maaf ada kekurangan. Wassalamualaikum